Halo, 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 halo. Oh, ketemu lagi kita bersama Bang Ketemu Rasul. lagi nih, habis libur yang cukup lama nih, Bung Gatot. Kita habis liburan sekolah. Anyway, 3 minggu ya, iya, 3 minggu Happy nggak New Year, ngobrol. Happy New Year nih, Happy New Year, udah tahun yang baru Happy gitu New loh. Year. Ya, Happy New tahun Year baru. buat Bung Gatot, buat semua penonton Cacicus, buat Hi-Fi gitu loh. Sukses Terima kasih. semuanya. Dan Amin. Lebih sukses lagi kita di 2022. iya, 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 iya. Semangat yang lebih baru lagi. Oke. Iya, iya, iya. Moga-moga urusan COVID-COVID nih beres nih semua nih. Jadi Amin. kita jalan-jalan yang normal lagi, balik kayak dulu. Bisa kumpul-kumpul lagi yang penting. Betul. Iya, kumpul-kumpul, dengar audio lagi, ya kan? Itu kan serunya kan, gitu loh. Oke, Eh, ngobrol apa nih? ngelanjutin yang itu Menunya apa dong, hari ini menu seri spesial? seri audio itu kan hari ini kan mesti ini kali kan mesti ngomongin soal source janjinya kan. Oh, Lanjutin so. iya source jadi Jadi input. lupa. Iya, 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 udah lama ya jadi mulai lupa ya. Source. Oke, source berarti ada yang digital, ada yang analog. Yes, betul, betul. Yang mana nih? Pada dasarnya ya kita main audio itu source-nya cuma ada dua sih sekarang ini, analog sama digital. Nah, karena waktu kita nih nggak panjang-panjang banget kan, namanya juga Cacicos 45, berharap selalu di 45 menit, walaupun selalu meleset. Ya. Kayaknya mesti dibagi dua nih bahasnya. Jadi hari ini kita bicara dari analog dulu aja. Oh, analog. Ya, karena biar bagaimana kan perkembangan dari analog dulu, baru berkembang ke digital. Ya, Jadi kita bahas dari ya, analog dulu. Nah, ya. jadi oke. Apa sih source analog itu? Nah, source analog itu kalau kita inget-inget dari dulu, pertama-tama nih udah mulai kita bicara audio, orang itu dulu pertama-tama itu biasanya main audio itu tuh dia orang rekaman itu semua di reel to reel namanya. Ya, Ini gua kasih share screen-nya ya. Larangnya nih seperti ini nih, real to real nih. Kalau zaman dulu real to real. Ya, sebagian kita daripada tahu ya. Tapi iya. sebagian mungkin masih ada yang awam juga. Nah, kelihatan nggak nih, Bung Gatot? Ya, kelihatan. Nah, itulah real to real. Nah, mungkin banyak orang berpikir real to real ini yang orang banyak umum tahu nih, yang kayak sebelah kanan nih, yang ini nih. Yang kayak gini nih. Yang bentuknya gede gini nih. Kelihatan nggak yang sebelah kanannya nih? Ya, ya, Nah, ya. ini real to real yang akhirnya orang bilang tape reel ya. Ada orang bilang tape reel. Ini nih kebanyakan dipakai di rekaman. Jadi Tape reel. Ya. jadi dibikin master ya. Nah, sedangkan untuk playbacknya waktu zaman awal-awal itu sebelah kiri. Ini yang Oh, atas ini kiri ini Nagra ini portable-nya. Nah, ini yang tag yang umum lah ini, yang standing. jadi yang biasa di rumah tuh yang kiri, yang bisa di production Ya, house. betul, betul, betul. Nah, terus dia orang rekaman untuk di master itu dibikin yang gede. Nah, ini yang biasanya isinya 24 track nih. Kalau Hmm, dulu. Jadi dan sampai sekarang mungkin masih ada beberapa orang pakai. Walaupun sekarang udah berubah lah, orang berubah lari ke DAT ya. Atau yang kalau lebar pitanya gimana bedanya? oh lebarnya jauh. Yang kanannya Jauh. lebih sekali karena tracknya kan banyak, 24 track kan. Ya, Sedangkan yang kiri ini kan kelihatan nih bentuknya nih, lihatnya tebel. ya. Nah, Kayak yang saya lihat kiri kok ini lurus. yang kiri ini nih ini cuman 2 track biasanya stereo. Nah, ini yang kiri ini yang cikal bakal ke source yang berikutnya nih, yang sempat beken. Cikal bakal Hmm, jadi kaset deck. kaset deck, Nah, ini ya kaset deck kita tip deck. ya tip deck atau orang bilang tip deck. Nah, tip deck itu yang kayak gini nih. Tip deck. Ya, mungkin kita brainstorming lagi, Iya, refresh. ini loh tip deck loh, yang kanan nih. Oh, tip deck, Iya. istilah. Ya, Nah, ini dulu ya, tip. mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin ada yang udah nggak tahu nih, ini apaan Ya, gitu loh. Kalau kalau orang Jawa tuh, orang Jawa di kampung-kampung ngomongnya tip ya tip. Nah, tahu lah, nggak tip, usah tip. pakai deck. Nah, iya, iya. Nah, Ini. ini tadi ada dengar kabar bahwa ada yang mau produksi lagi nih ceritanya nih, mungkin isu-isu Oh iya, bikin iya, iya, betul, produksi betul, tip betul. deck. Ada. Jadi ada isu Tascam ya, Tascam. Jadi Scam.
Ya, Tascam, dari produsen Tascam yang biasa bikin barang-barang luar rekaman, mereka mulai produksi lagi tape deck yang namanya seri ketiga, dia bilang. Di Oh gitu. mana katanya jauh lebih baik dibandingin yang pertama ini, yang seri-seri yang dulu ini. Di Ya, mana ya. katanya hasil rekamannya apapun semuanya malah melebihi dari LP LP ya. Oh, menurut gila. menurut mereka. Tapi ya prinsipnya pada dasarnya nggak tahu lah. Itu kan ya namanya dunia bisnis ya. Yang tahu mereka yang bikin sama yang di atas. Biasanya gue suka ngomong gitu loh. Oke, balik ke tip deck. Oke, Ini ya. tip dulu playernya nih kayak gini nih. Ya, jadi yang terkenal dulu tuh Nakamichi, Tenberg, nih sempet nih dulu merek-merek terkenal nih. Tenberg ya. Iya, Nggak masuk sini kayak Tenberg. Nakamichi juga ada. Oh ya, ini gambar Nakamichi semua ya. Sorry nih. Dulu juga ada Oh, Tenberg iya. yang kayak begini nih, kayak Nakamichi yang gede nih, yang Dragon nih. Dulu tuh sempet top Hmm. lah. Kalau orang bilang high end tape deck, ya ini Nakamimi. Dulu kalau gue Nakamichi. Nakamimi bukan Nakamichi gitu loh. Nih. Nah, terus tape deck ini cikal bakal yang sekarang jadi orang bilang Ya, iPod. Cikal bakal yang mana? Walkman sebelah kanan. Walkman dulu, Sony Walkman. Iya, Sony Walkman gitu loh. Terus abis itu Kalau nanti kedigitalnya kalau Walkman pasti Sony, tapi orang punya Aiwa dibilang juga Walkman. Walkman, iya. Itu kayak seperti minuman. Jadi minuman Udah kayak Aqua. aja terus itu loh. Jadi Seru tuh. aqua gitu loh. Ya jadi ya ini Walkman. Di mana habis itu kan waktu kalau bicara sedikit nyimpang ya ke digital ya jadi dulu kan ada namanya yang CD juga ya kayak Walkman gini. Ya, Nah, ini cikal mungkin bakal teman-teman yang termasuk milenial nih belum ngalamin nih yang namanya main Walkman. belum ngalamin. Oke, Selain pita gitu ya. iya. Jadi habis dari tape deck ada lagi nih yang berikutnya yang mungkin orang-orang tahu lah LP. Tapi LP aku lompat dulu. Nanti cerita karena LP ini panjang karena LP ini sekarang kan Turntable. ya jadi turntable itu kan dari tren. Sebelum LP jadi ada lagi yang berikutnya yang analog yang ya boleh dibilang hampir ada sebagian bilang gatot lah. Jadi gagal untuk dipakai di rumah-rumah, tapi dia berjalan di rekaman, yaitu DAT. Atau orang DAT. ya DAT. Nah, ini dia. Dat. Dilihat mirip-mirip kayak kaset. Ya. Bedanya hasil rekamannya bukan analog, hasil rekamannya itu digital. Hmm. Hasil Ini rekaman. banyak orang yang belum tahu nih sebetulnya ya. Ya, ini dulu sempat digadang-gadangkan sebelum keluar CD ya. Ini digadang-gadangkan ini suaranya hebat, tapi somehow tidak populer. Akhirnya ini yang banyak dipakai di rekaman dibuat master nih. Nah ini yang kanan nih. Kenapa dia nggak populer ya? Apa Pak? Kalau Mahal apa gimana? kalau menurut gua gini, ini mungkin belajar dari si cerita dulu video inget gak? Betamax VHS. Oh ya, PHS. Ya, itu PHS kurang. ya kalau dengar cerita sedikit kalau history itu Sony hampir bangkrut. Gara-gara dia kan bikin sistem beta. Sedangkan di Amerika sana banyak orang pakai standarnya VHS. Nah, beta Sony bikin dia ngotot, dia ajak perang tuh VHS. Yang ada akhirnya bukan berkembang, tapi mereka gontok-gontokan. Sehingga akhirnya si Sony itu hampir koles perusahaannya. Dia bisa ketolongan gara-gara dia bikin game PlayStation. Oh, PlayStation. Kalau nggak ada PlayStation, Sony udah bangkrut itu. Gitu. Nah, belajar dari sana, Sony belajar, dia tahu sekarang kalau gue punya produk mau berhasil, makanya kenapa PlayStation dia berhasil. Dia harus kuasai dari hulu ke hilir ya istilahnya. Makanya Sony abis itu rajin tuh, dia beliin studio rekaman, dia beliin studio movie kayak Universal, kayak apa kan di take over semua sama Sony supaya sistem dia itu bisa dipakai diproduksi di
film-film atau lagu. Nah, kalau menurut gua, kenapa DAT ini gagal? Ya karena ya mungkin hal itu waktu itu orang masih kayak seperti Beta sama PAS, mereka ngotot dengan apa istilahnya standarnya mereka gitu loh. Masing-masing kan keluarin nih standar mereka. Akhirnya mereka bersih tegang sendiri sehingga produk ini nggak berkembang di rekamannya sendiri, di marketnya. Jadi akhirnya ya lewat gitu aja. Makanya kan waktu Sony sama Philips keluar cerita sedikit ke digital, waktu mereka keluarin CD, mereka kuasai udah. Mereka kuasai, benar-benar dia kuasai dah tuh itu apa rekaman kan. Makanya CD jadi bisa meledak gitu loh. Karena belajar mungkin ini penyebabnya kenapa DAT nggak jalan ya, gagal ya. Oke, ya balik lagi ke ini. Nah, jadi itu cerita tentang ya. Dan perlu tahu, ini ada sedikit rumors yang orang tidak tahu atau jarang orang mengetahui. Itu bicara CD, tapi mendingan ngomong CD nanti di digital aja ya. Iya, jangan sekarang. Oke, sorry. Jadi kita lanjut ya. Waktunya terbatas nih. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sesudah DAT, yang berikutnya yang analog, yang populer lah sekarang ini, yang mulai populer lagi naik daun nih. Apa itu? Turntable atau LP. Ya, inilah LP. LP turntable. Turntable ini kayak ginilah. Ini mungkin kenapa ditonjolin nih? Karena mungkin anak-anak milenial sebagian masih belum turntable itu apa sih? Karena orang masih anggapnya digital ya sekarang. Nah, inilah turntable nih. Kayak gini. Nah, perhatiin yang ini. Mitsubishi. Ini turntable standing nih. Iya, model standing. Yes. Iya, ini turntable. Dan kebetulan gue ada ini barangnya. Gue pernah pakai ini yang sebelah kanan. Cobain. Merek apa itu? Mitsubishi. Mitsubishi. Yes. Jadi dia bentuknya ini ada klem nih. Klem yang bisa terbuka. Jadi LP kita taruh, klemnya nutup. Habis itu dia tone armnya itu bergerak. Dia linear tracking jenisnya. Jangan tanya suaranya lah, parah. Lebih parah ya. Wah, jadi dia beda tempat aja ya, tempatnya lebih praktis. Ya, praktis. Bahkan kan turntable, kalau bicara turntable LP ini mungkin orang juga nggak ngeh. Kalau dulu itu di mobil aja dulu ada loh turntable buat mobil. Oh iya, apa itu? Sempat kan keluar LP yang ukurannya bukan 12 inch kan, cuma 8 inch ya, salah yang kecil. Itu peruntukannya sebenarnya dibikin sebagian itu untuk mobil. Sayang gua nggak bisa dapet itu gambar-gambarnya karena itu udah tua banget lah ya, gitu loh. Sempet itu dulu mau dipopulerkan ditaruh di mobil, gitu loh. Itu metode anti vibrationnya gimana? Iya, makanya gagal kan akhirnya kan. Nah, oke, turntable ini kita balik ke sini dulu lagi deh. Nah, turntable ini banyak macam ya. Jadi bisa dilihat lah. Ini mungkin orang pada tahu nih yang waktu zaman dulu mungkin orang tahu lah. DJ itu makanya gini. Technics apa Pioneer? Ya. Audio Technica. Ya, XL Chengji ya kalau nggak salah teknik. XL Chengji MK2 ini yang speednya ini bisa di cepet pelanin nih. Iya, yang dipakai buat DJ gitu loh. Yeah. Makanya kan kalau balik aja digital sekarang kan ada orang kan pionir kan keluarin CD yang bisa cepet pelanin ya sebenarnya idenya datang kayak dari sini. Karena dulu zaman DJ ini ya ini jagoannya gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, kalau sekarang kan sudah terakhir kan turntable sudah dipasangi oleh metode ripping ya. Jadi dia bisa nge-rip terus hasilnya bisa jadi sebuah file. Hebat loh. Iya, itu karena ya itu mereka mau mencoba main supaya anak-anak milenial itu tahu gitu loh. Anak milenial itu jadi bisa biar bagaimana milenial kan mereka lebih tahu digital ya dibandingin ini gitu. Oke, sebelum bahas lebih jauh tentang turntable jenis-jenisnya, kita mungkin
kita akan ngomong apa sih itu sebenarnya turntable, apa itu LP. LP itu kan dia punya recordingnya ya, yang one. Ya, jangan misunderstanding, yang kalau disebut LP orang di piringan hitam kan, tapi ada yang bilang turntable-nya kan. Turntable pembukaannya, LP recordingnya, jadinya lebih tepat. Ya, long playback ya. Long playback. Ya. Jadi oke. Jadi kalau kita lihat apa sih, gimana sih cara kerja LP ya? Jadi kita kerja piringan hitam itu gitu loh. Cara kerja piringan hitam itu tuh ya seperti ini nih. Nah, cara kerja LP itu gini. Jadi dalam turntable itu kan ada jarum ya. Ya. Nah, jarum itu ada 2 jenis gampangnya. Nah, jadi dari jarum itu LP-nya itu apa? LP itu isinya tuh ya ini grooving seperti ini. Ya. Kalau ngelihat close up-nya. Ya, ini close up-nya nih. Kalau lihat bagus, ya kalau kita lihat kan cuma hitam, ada yang putih, ada yang biru, whatever lah warnanya lah gitu. Tapi umumnya kan hitam. Kalau dia kan berat kayak ada garis-garis halus gitu. Nah, kalau di close up ya seperti gini sebenarnya. Ini yang selalu tanda kutip. Gua pribadi selalu bilang kalau LP itu tidak akan lebih baik dari CD apapun. Bahkan kalau dibandingin dengan kaset, dia kalah detail. Kenapa? Karena lu bisa lihat sendiri, dia tuh grooving, mekanik. Jadi waktu dia cetak itu, mekanik itu menggroove, dia punya bahan dasarnya untuk jadi suara kayak begini nih. Kalau dilihat lebih detail lagi tuh seperti gini nih. Tuh. Dimana kalau perhatiin tuh, sebelah ini left channel, sebelah kanan tuh right channel. Ya. Jadi secara logika kita juga tahu seberapa akurat sih itu mekanik bisa menggroove, menyimpan datanya gitu loh. Nah, jadi di sini terlepas gua nggak bilang ini lebih baik atau apalah. Ini kan masing-masing orang punya pendapat dia masing-masing lah. Tapi secara teori bagaimanapun LP tidak akan pernah lebih baik dari CD, bahkan dari tape itu bisa. Gitu. Kalau gue sering diajak argumen, gue cuma ngomongnya simple. Kalau memang LP lebih baik, lebih akurat dari, jangan bicara CD lah, lebih akurat dari tape, kenapa LP nggak bisa nyimpen data gambar? Simple kan? Karena keterbatasan mekanik itu dia nggak bisa, gitu loh. Nah, jadi kalau udah keterbatasan, otomatis dia tidak akan seakurat seperti CD ataupun tape atau real tape. Gitu. Nah, itu aja. Nah, tapi ini menyimpang lagi sedikit. Kenapa ada orang bilang, tapi gua kalau puter LP di sistem gua waktu gua ganti CD ke LP suaranya jadi lebih enak gitu. Nah, tanda kutip ya, lebih enak nih bicaranya. Bukan lebih benar, lebih enak. Bahkan ada orang ngotot bilang lebih benar. Oke lah, lu anggap lebih benar. Kalau gue pernah ditanya sama salah satu customer gue, dia tanya, Sel, tapi bener loh, gue pakai CD, begitu gue ganti LP, sistem gue suaranya jauh lebih benar, jauh lebih enak. Dia bilang begitu. Terus gue bilang, oke, gitu. Lebih enaknya gimana? Dia bilang, oh, suaranya jadi nggak nyerang, katanya. Pokoknya semua lebih adem. Penyebabnya apa? Gitu. Dia nanya gua, kenapa kalau lu bilang dia nggak lebih akurat, kenapa suaranya bisa begitu? Ya ini balik lagi ke teori sedikit nih. Kita tahu kalau cara, nah ini gua mesti kasih lihat dulu nih. Sebelum kita lompat ke sini, nih gua kasih lihat ini ya. Gua ada siapin satu data. Nah ini kita lihat. Nah. Real tape, kaset tape, vinyl record atau LP, DAT, CD. Dari frekuensi respon, secara teori, mereka research-nya mereka, kita bisa lihat frekuensi responnya. Gitu loh. Vinyl mulai dari 30 Hz sampai unlimited. Yes. DAT 20 sampai 22 kHz. CD 20 sampai 22,5 kHz. Kalau dilihat gini orang akan teriak, waduh, berarti kan video lebih hebat nih. Frekuensi tinggi dia unlimited, sedangkan kenapa DAT dibatasin, CD dibatasin. Nah, ini penyebabnya karena balik lagi teori.
karena masalah sampling segala macam. Dan orang sudah tahu kuping kita bisa mendengar maksimum 20 kHz. Jadi mereka batasin ke 22,5 kHz. Sebenarnya mau dibikin lebih nggak CD bisa nggak? Bisa. Cuman jadi cost-nya jadi tinggi segala macam. Nah, jadi dia orang batasin ke sini. Tapi nada rendah dia bisa di bawah 20 Hz. Sedangkan vinyl tidak bisa. Nah, ini respon kita lihat perbedaannya. Nah, dynamic range. Nah, dynamic range ini yang kita tahu suara itu hidup tidak hidup. Real tip 60 dB sampai 70 dB. Kaset 60 sampai 70. Vinyl 55 70. Nah, lu bisa bayangin sebenarnya kaset sama vinyl tuh nggak beda jauh dB-nya. Gitu. Sedangkan DAT 95, Bos. CD 95. Nah, karena ini nih biang kerok nih. Ini salah satu biang kerok. Karena dia bisa merekam dynamic yang lebih tinggi. Nah, ini yang sering terjadi. Begitu di play pakai CD, karena dia dynamicnya lebih tinggi, dia lebih akurat, peralatan audio kita yang lain, mulai dari preamp, mulai dari cover, mulai dari speaker, ini yang sering tidak mampu. Akhirnya jadi distortion. Di mana distortion itu kita dengar akhirnya suaranya nyerang lah, suaranya jadi cempreng lah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa begitu dirubah ke LP atau turntable, suaranya lebih nyaman. Karena peralatan kita kerjanya lebih nyaman gitu loh. Jadi ibarat gampangnya gini, yang satu lu main volumenya gede, walaupun bukan begitu ya kronologinya ya, tapi ini bayangkan yang satu mainnya volume 12, yang satu mainnya di volume 9, otomatis 9 kesannya lebih nyaman. Ini kronologinya nggak gini, ini hanya berasumsi lah seperti itulah contohnya. Karena dB dia lebih kecil, otomatis dia alat-alat kita reproduksinya lebih gampang. Dan keakuratannya itu loh, kerapatan akuratan signal yang bisa direkam. Karena CD sangat lebih akurat jauh, otomatis detail-detail suara itu banyak sekali yang dia bisa rekam. Kalau gue bilang tuh kayak resonansi harmonik ke-1, ke-2, ke-3, dia tuh jauh lebih lengkap yang bisa terekam. Dan ini yang kadang-kadang peralatan kita yang nggak mampu membuat suaranya kesannya jadi cempreng, kesannya jadi nyerang. Nah, karena LP lebih gampang direproduksi sama peralatan kita, otomatis peralatan kita tuh lebih kerjanya lebih enteng ya. Jadi distorsinya lebih kecil, lebih nggak ada. Dan itu yang membuat suara itu lebih enak lah didengar. Nah, ini banyak orang nggak gitu loh. Nah, kita lihat lagi satu. Di vinyl itu ada. Ya, gimana, Bung Gatot? Ya, emang kalau membicarakan kesan suara dari keduanya memang ada dua kubu nih. Ya. Dulu saya ingat dulu di kameranya ya kita pernah pernah ngadain seminar temanya antara analog PS digital. Ya. Nah, itu emang yang datang dari dua kubu. Walaupun masing-masing menyadari bahwa ya ini kan dunianya ya lu kalau suka itu ya udah. Tapi kalau dilepaskan plus minusnya menarik nih. Nah, memang belum ada waktu itu yang namanya deskripsi yang ditampilkan gitu tentang beda ini. Mungkin kalau ini ditampilkan ada ini pandangan yang berbeda lagi gitu. Ya, itu. Ini kan dari sisi measurement ya. Ya. Tapi dari sisi dengarnya ya kita bisa berargumen lagi gitu. Ya, jadi gini Bung Gatot. Gua ini sebenarnya bukan mau mencoba bilang mana lebih, bukan. Gua mulai dari kebetulan main audio itu dari ya itu real tape, cassette deck, gue sempat main DAT, gue sempat main turntable sampai ke CD. Dan gue selalu mencoba apa sih yang membuat dia beda gitu. Gue mencari tahu. Dan dari pengalaman, terus ya ngobrol sama pemain audio dari luar juga. Ya akhirnya dan dari tes yang gue lakuin, ya itu yang gue menganggap ya itu penyebabnya gitu. Jadi sekali lagi gue nggak bilang LP itu jelek, buka ya, hati-hati loh. Jadi gue
Kalau bicara akurat, LP itu nggak mungkin bisa lebih akurat daripada CD. Dibandingin tape aja dia kalah akurat sebenarnya. Cuman ya keterbatasan tape juga banyak mempengaruhi suara gitu loh, karena dari head-nya segala macam gitu ya. Nah, satu lagi yang tadi seperti yang gua kasih lihat, grooving. Grooving itu seberapa akurat sih orang bisa mekanik itu membuat kan. Dari situ aja kita bisa tahu gitu loh. Bahwa itu nggak mungkin. Kalau diperhatiin itu mesinnya kayak mesin bubut. Jadi bayangin signal suara dirubah, jadi dikebalikannya. Jarumnya itu berbentuk kayak mata bubutan, dia bubut loh. Dia bikin grooving loh waktu dia rekaman. Mau direct to disc juga seperti itu. Gitu. Kan ada orang bilang, direct to disc lebih benar. Yes, direct to disc benar. Dia mesin bubutnya langsung dibawa ke tempat recording gitu loh. Tapi cara kerjanya sama, tetap dia ngebubut gitu loh. Mekanik tetap gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, ini faktor yang lain lagi kita perhatiin, crosstalk. Crosstalk tahu dong, crosstalk lu bilang. Ya kan, crosstalk itu. Itu vinyl LP itu jauh lebih rendah dibandingin DAT sama CD. Jadi left right aja tuh dia udah kalah gitu loh. Kalah secara teori aja udah kalah gitu loh. Belum lagi wow and flutternya. Flutternya ini distorsi getaran, hum segala macem gitu loh. Apa wow flutter itu kesalahan apa ya dari pemutaran gitu loh. Nah, itu dia ada, sedangkan yang lainnya ini nggak ada, kosong gitu loh. Apalagi rumble tahu dong, itu loh getaran. Makanya kan turntable itu peka sekali sama getaran gitu. Kalau kita kadang-kadang ketokin bodinya aja tuh suara bisa masuk. Gitu. Jadi ya ini ada beberapa hal kelemahan dari LP yang mau tidak mau kita harus terima itu. Dan ini membuat LP itu keterbatasan LP itu di situ. Gitu. Tapi yes sekali lagi gue mesti tekanin LP ada suara enaknya dia. Itu benar, gue benar-benar bilang itu benar. Karena kenapa? Karena recording, orang-orang yang merekam tahu kelemahan LP-nya di mana, mereka equalize, mereka adjust supaya ya suaranya jadi enak di kuping gitu loh. Dan Ya ini kadang misalnya gue pernah dengar itu dia lebih hawanya rekaman, emotionnya ya lebih deep insight lah walaupun memang dalam hal ini dia kalah ya ya karena itulah pemain dia orang waktu recording itu mastering engineeringnya tuh mereka isi, terutama mereka isinya apa, mereka suka sekali tambah-tambahin resonansi, jadi kayak frekuensi rendah lebih dikit supaya kita rasanya lebih nyaman gitu loh. Tapi balik lagi. Kalau sorry nih, gue mesti tanda kutip nih. Kalau lu bilang hawanya, detailnya apa, sebenarnya biar bagaimana CD jauh lebih dari LP. Problemnya untuk mendapati suaranya dari CD seperti itu sangat susah. Jujur gue bilang susah. Itu perlu benar-benar try and error, mesti effort waktu lah, kita eksperimen, ngetes, ngecocokin alat kita sampai bisa dapetin itu. Jadi itu nggak mudah. Pakai LB lebih gampang dapatnya. Karena balik lagi keterbatasan dia punya dinamika apapun gitu loh. Itu membuat dia peralatan kita lebih gampang reproduksi dengan normal gitu loh. Dibandingin pakai CD, di mana apalagi CD khusus yang dia udah rekamannya sampai limit lah istilahnya. Wah, itu peralatan kita setengah mati untuk reproduksi normal gitu loh. Jadi kayak gitu. Oke, jadi dari sini balik lagi nih, ya, balik lagi ke yang tadi cara kerja LP. Nah, jadi dia grooving. Ya, kalau boleh tanya ya, apa yang membedakan sebuah turntable mahal dengan kelas menengah lah dalam hal pembacaan ini grooving kan? Apa yang membedakan turntable mahal dengan apa? Sorry. Yang di bawahnya dengan murah. Yang murah. Dari sisi pembacaan ya. Bukan. Bukan. Nah, ini hati-hati nih.
Cara kerja turntable itu kan dia mekanik, ya kan? Pembacaan itu tidak ada pembacaan grooving ya, pembacaan dari LP-nya, vinilnya itu tidak ada hubungan dengan turntable mahal murah. Tapi efek sampingannya di turntable murah sama mahal itu yang membuat suaranya yang jadi beda. Ingat, turntable peka, rumble, wow flutter-nya tinggi. Ya. Jadi itu yang membedakan di mananya. Satu, speed putarannya, stabilnya itu loh, konsistennya itu. Nah, makanya turntable yang mahal tuh dia sampai bikin sedemikian rupa, servo khusus, motornya, sampai ada orang pasang balik nih ya, ke gambar yang turntable dulu nih, kalau tanya turntable ya. Nah, itu tuh lihat, ada yang sampai pakai begini, jadi ini micro Seiki nih, ini dulu nih legenda lah, ini legenda dulu. Ya, ada yang, wah ini sayang gue nggak siapin nih, ada orang yang sampai turntable-nya itu motornya 3 biji. Apa sih itu fungsinya? Ya fungsinya itu supaya pemutarannya itu stabil mungkin. Karena itulah sangat peka, turntable itu peka sekali dengan hal-hal itu. Nggak stabil, otomatis suaranya akan berubah. Dia akan cepet pelan, cepet pelan, cepet pelan. Itu efek sampingannya tuh jelas nanti ke fokusnya, ke detail suaranya, bentuk instrumennya itu semuanya bisa ngaco. Nah itu satu. Kedua, apa? Rumble, getaran. Makanya tuh turntable itu kalau perhatiin, ini kenapa sih dipisah sih sampai kayak gini micro Seiki? Karena dia berharap motor punya getaran tidak masuk ke dia punya plater. Makanya jauhin, bakal platernya dibikin seberat mungkin. Untuk apa? Ya untuk mencegah hal-hal itu. Kalau diperhatiin yang atas, Pak Des nih, ini yang terkenal. Ini vacuum, sampai air bearing, sampai air, dia modelnya diangkat. Jadi itu benar-benar mereka perhatiin itu karena ya itu sangat mempengaruhi suara di turntable. Dan itu yang Mas Gatot tadi, Bung Gatot tadi nanya, yang murah mahal bedanya di mana? Bedanya di sini. Nah, beda suara jadi ada nggak? Ya ada. Tapi kalau dari pembacaan itu tidak ada hubungan dengan turntable, karena pembacaan itu adanya di grooving jarum. Jadi pembacaan itu adanya dari grooving sama jarum, gitu, sama tom tam. Nah, jadi ada pengaruh yang berikutnya nih. Nah, sekarang ini udah jelas ya. Yang ini kurang lebih jelas ya cara kerja lebih ya. Ini jarum itu kepalanya juga banyak tipe-tipenya nih. Ini orang suka nggak perhatiin. Apakah ini mempengaruhi suara? Secara teori mempengaruhi. Tapi apakah ini jadi pusat perhatian? Enggak. Gue sendiri juga nggak pernah perhatiin. Ujung-ujungnya sebenarnya bukan ini juga. Balik lagi nanti ujung-ujungnya ke mekanik yang punya cara bacanya, MC atau MM. Nah itu ini juga sangat mempengaruhi. Nah itu mungkin perlu dijelaskan dikit bedanya MM sama MC. Oke, jadi dari sini kan tadi ditanya nih, lanjutin pertanyaan lu dulu. Apa yang membuat membedakan suara ya? Ini gue buka lagi yang lain. Oke, sebelum lari dari LP cara kerjanya, kita lihat ke cartridge dulu. Jarum. Nah, ini yang Mas Gatot, Bung Gatot baru nanya nih. MC/MM. Apa sih MC/MM? Nah, ini MC dan MM. Lihat, perhatiin gambar ini. Ini sebenarnya hanya cara kerja jarum. Jadi cara kerja jarum di mana suara dari mekanik grouping itu dirubah jadi signal suara. Jadi ada dua cara, satu MM, satu lagi moving coil. Nah, apa sih bedanya? Sesuai dengan namanya, moving magnet. Jadi yang bergerak magnetnya. Nah, perhatiin gambar. Jadi ini koilnya left right, magnet ini yang bergerak naik turun. Nah, ini yang menghasilkan suara. Nah, kalau moving coil dia kebalik. Magnetnya yang diem, koilnya yang gerak. Nah, kalau ditanya, ada pertanyaan nih, suka orang nanya, lebih bagus mana? Ya.
pada umumnya orang akan bilang moving coil lebih bagus dari moving magnet. Itu pada umumnya. Tapi ada beberapa brand yang ngotot dia selalu bilang moving magnet itu lebih benar dari moving coil. Ada. Sayang gua nggak boleh sebut namanya, nanti ntar jadi dilema, jadi perdebatan lagi lah. Gitu. Nah kalau tanya gua pribadi, moving coil sama moving magnet itu kalau tanya lebih baik mana? Secara teori lebih akurat, lebih yang bisa menghasilkan suara itu moving coil. Kenapa? Moving magnet karena magnetnya yang bergerak, otomatis magnet itu kan masanya lebih berat daripada koilnya. Nah jadi moving magnet itu gerakannya tuh lebih nggak sesensitif moving coil, karena kan dia lebih enteng dari segi senti levelnya sampai ke stylusnya ini kan karena dia ini beban koil nggak seberat magnet, otomatis dia lebih gampang apa membaca dibandingin moving magnet yang dimana nih masanya jadi lebih berat, otomatis dia kan nggak terlalu sensitif bacanya, gitu loh. Oke, ada nggak sisi di mana moving magnet itu lebih punya kelebihan? Mungkin di rekaman tertentu, yang genre tertentu, mungkin gitu. Gini, kalau lu tanya gue pribadi, apa yang membuat moving magnet itu ada orang perdebatkan lebih baik daripada moving coil? Nah, ini penyebabnya di tahap berikutnya. Apa itu? Tahap berikutnya adanya di phonostage. Nah, kenapa? Oke. Moving coil, karena dia yang bergerak coilnya, otomatis outputnya dia sangat kecil dibandingin moving magnet. Jadi istilahnya kalau moving magnet gampangnya habis ini tuh masukin ke preamp bunyi. Kalau moving coil biasanya dia ada phonostage lagi untuk menaikkan level dB-nya itu sebelum ke preamp bisa mereproduksi dengan normal. Nah, karena ada masalah satu itu, makanya yang penggemar moving magnet menganggap moving magnet lebih suaranya lebih benar gitu loh, karena lebih direct langsung. Sedangkan ini dia harus ada penguatan lagi. Nah, phonostage itu apa sih? Yang kayak gini loh, phonostage itu loh. Ya preamp juga ada phonostage, tapi dianggap phonostage preamp itu udah istilahnya levelnya udah tinggi. Kalau moving coil itu biasanya lewat phonostage di mana itu ada beberapa tipe. Salah satunya nih yang model ini. Apa ini? Transformer. Jadi dia pakai transformer lagi supaya outputnya lebih tinggi. Atau yang model solid state atau yang tube. Nah, ini kalau yang sebelah kanan ini yang paling boleh phonostate yang rada spektakuler orang bilang nih. Ini juga transformer, tapi dia ada mix lah. Nah, karena penyebab phonostage ini nih untuk mengeluarkan signal dari moving coil, nah ini ada beberapa orang against, mereka bilang karena ini kan ada catat sendiri, jadinya nggak seakurat kalau moving magnet. Makanya tadi kan gue bilang ada beberapa merek top mereka nggak bikin moving coil, dia bikin moving magnet doang. Dan kalau tanya gue gimana hasil suaranya, yes, memang moving magnetnya dia suaranya nggak kalah dengan moving coil. Sekali jarumnya juga nggak kalah mahal dengan moving coil. Gitu loh. Jadi ya ini balik lagi ada pro dan kontranya lah gitu. Ya, oke, balik lagi ke jarum. Nah, jadi udah jelas ya, Bung Gatot ya, bedanya ya. Nanti mungkin saran. Jadi kan kalau kita mau pakai turntable, kita juga harus perhatikan jarum, cartridge, sampai ke phonostage. Mungkin jelaskan dulu kenapa harus pakai phonostage misalnya. Ya, boleh ya? Sorry, suaranya agak getar nih. Coba diulang dong. Iya. Saya tadi ini dia Pak. Ini ada suaranya nggak saya ngomongin? Ya sekarang udah bagus lagi. Tadi makanya pertanyaan jelas yang terakhir. Ya kalau kita bicara phonostage ya kita bicara turntable kan kita tidak hanya terpaku pada unitnya.
tapi ada pendukungnya, misalnya phonostats. Ada orang yang bertanya, kenapa saya harus pakai phonostats gitu. Terus mengenai apa tone arm, sekarang ada yang tone armnya cuma satu, ada yang di satu ini ada 3, ada 2, mungkin lebih sedikit melebar. Oh, oke. Abis ini memang kita masuk ke tone arm. Oh ya, oke. Nah, jadi kalau ini udah cukup jelas, saya masuk lagi nih ke berikutnya nih. Gue masuk lagi ke berikutnya itu tone arm. Kalau phonostats tadi kan sudah dijelasin. Kalau memang moving coil itu sudah pasti harus ada phonostats untuk moving coil. Sedangkan karena fungsinya untuk menguatkan signal dari moving coil yang magnet itu umumnya preamp tuh udah bisa langsung baca karena seperti moving coil. Walaupun ada phonostat khusus untuk moving magnet juga ada, gitu. Tapi secara umum moving coil itu yang harus pakai phonostat lagi. Kalau ada orang istilah zaman dulu bilangnya pre-preamp. Ya, itu zaman dulu sempet itu namanya pre-preamp sebelum ya phonostat setelah itu. Ya. Nah, oke. Selain jarum, yang berikutnya apa sih yang jadi masalah mempengaruhi suara di satu turntable itu? Ini dia. Tone arm. Tone arm ini fungsinya yaitu, ini kan biasanya dia punya cartridge-nya itu nempel di tone arm. Gitu. Yang nempel di ini yang bergerak nih. Nah, ini cara kerja tone arm nih seperti gini. Cara kerja tone arm ini. Jadi ini kan LP-nya, vinilnya, tone arm-nya kan akan bergerak. Dan karena gerakan pembacaan dari needle, cartridge, yang baca grooving, dan inilah menghasilkan suara. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa ada 2 jenis tone arm yang pada umumnya ya. Satu yang orang bilang pinpoint ya, yang model gerakannya diem, gerakannya maju, geser gitu, yang ada asnya seperti ini. Tadi balik lagi, yang model gini, yang model kayak gini nih. Ini kan dia ada as yang bergerak, ya kan? Yang berikutnya apa? Yang berikutnya ini linear tracking, yang gerakannya justru ke samping doang. Nah, kalau bentuknya ini jenisnya, ini linear tracking. Ini linear tracking. Nah, ini serunya lagi nih. Serunya dan balik lagi gue selalu bilang, inilah kelemahan dari turntable. Kelemahan dari LP. Yang mau tidak mau kita harus terima. Oke, kita bicara tone arm yang paling umum. Yang paling umum itu yang modelnya gini. Yang bergerak ini. Ini paling umum lah. Semua orang tahu lah yang model kayak gini. Nah, ini ada masalah nggak? Oh, ada. Masalahnya sangat besar ini. Gimana? Perhatikan di sini. Vertical tracking force. Nah, jadi ini jarum kan dia ditarik kan. Dia muter kan ditarik. Ini kan LP muter nih. Dia akan narik cartridge untuk gerak. Makin lama akan masuk ke center. Nah, di sini yang jadi masalah nomor 1 dulu nih. Kalau perhatiin, pivot type. Kita kan tahu, rekaman ini kan sebenarnya waktu di bubut itu, dia kan gerakannya lurus gini, masuk ke dalam. Perhatiin jarumnya saya ya. Ya ini, nah, dia masuk ke dalam. Nah, kalau ini, kan dia gini nih, lurus nih harusnya. Tapi karena pivot, dia itu pasti nggak bisa lurus, ada sudut ini, ada perbedaan sudut. Nah, makanya balik ke sini, dia orang ada bikin yang sudut kayak gini, khusus. Ini dia berusaha lah, dia atur sedemikian rupa supaya selurus mungkin ini. Nah, kenapa ini harus lurus? Karena kalau dia nggak tepat, stereonya nggak pas. Oh. Karena waktu rekaman, seperti tadi bilang, linear tracking ini waktu gerak, bubutnya waktu gerak itu kiri kanan itu bebarengan waktu dia bubut. Nah, jadi kalau ini terjadi angle, berarti kan nggak pas nih kiri kanannya. Iya, iya.
banget. Nah, di sini udah satu kelemahan dari turntable yang tidak bisa ditawar gitu. Mau tidak mau itu pasti ketemu punya. Makanya mereka ada orang sampai bikin kayak gini. Tuh, armnya panjang banget. Kenapa? Karena secara teori pivot ini makin panjang, otomatis perbedaan angle ini makin sedikit, lebih bisa lurus. Tapi ada tapi lagi, problem lagi nih, semakin panjang dia punya arm, getaran itu semakin gampang terekam gitu loh. Dia akan ringing gitu loh. Nah itu pengaruh lagi ke suara gitu. Jadi kayak senjata makan tuan, si malakama, kesini salah gitu loh. Nah itu belum lagi urusan apa? Anti skating. Anti skating apa? Waktu dia muter, tentu ada satu gaya yang lebih cenderung ke dalam kan, ke satu sudut kan. Makanya dia ada kasih alat anti skating atau bandul. Nah, ini perhatiin. Kalau yang zaman ini arm yang salah satu arm yang saya suka lah. Yang bahaya. Saya suka karena ini SME jadi apa ya? Lupa ya. SME 3 ya. Ini aku suka karena dia ini benar-benar challenging kalau setting, modelnya mekanik banget. Nah, ini dia pakai bandul untuk anti skatingnya. Kalau yang modern tuh biasanya udah modelnya diputer. Nah, fungsinya apa? Nah, seperti ini kita lihat. Kalau ini ya arah ke dalam ya, perhatiin ya. Otomatis jarum kita nih kayak seperti gini nih, cenderung ke satu sisi doang. Berarti suaranya akan cenderung ke satu left atau ke right. Nggak balance. Nah, makanya dikasih anti skating untuk ngebalance. Jadi pemberat supaya dia balik lagi melawan arah sehingga di tengah. Gitu. Nah, kalau tanya gua lagi, ada nggak problemnya lagi? Oh, ada. Kenapa? Sebenarnya gaya ya, balik lagi ini fisika. Daya tarik waktu dia di luar sama makin dalam itu beda. Nggak mungkin linear banget. Gitu loh. Nah ini jadi problem. Anti skating yang kita setting adanya bisanya kita cuma bisa ambil kira-kira. Biasanya waktu setting kita salah patokannya. Gitu loh. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu presisi banget. Gitu. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Makanya ada tone am mahal sedemikian rupa. Karena mereka berusaha bikin supaya bisa seperfect mungkin lah. Gitu loh. Ya, selain ini apa? Berat, pemberat lagi. Biasanya kan ada bandul tuh buat setting dia punya pemberat jarum. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena kalau terlalu neken, otomatis suara ini akan nggak normal. Jadi terlalu berat suaranya. Nah, ini kendala-kendala dari turntable yang umumnya yang sering ketemu ya dengan tipe pivot. Gitu loh. Nah, terus akhirnya orang bilang, kalau gitu bikin linear tracking dong. Mirip nih kayak mesin bubutnya, lurus. Paling benar. Yes. Secara teori ini lebih benar jauh dibandingin ini. Gitu loh. Udah pasti ini jauh lebih benar dari ini. Cuman kenapa ini nggak populer seperti ini? Balik lagi, ini pun ada masalahnya dia sendiri. Gitu loh. Masalahnya di mana? Masalahnya biasanya yang model kayak gini, kalau ini kan dia pivot, dia punya tracking force-nya atau anti skatingnya kan dia bisa diseteling, ngimbangin. Kalau ini anti skatingnya ini lebih banyak ke mekanik, karena cara kerja dia beda dengan ini. Ini kan nggak ditarik, ini nariknya ke kiri ke kanan. Gimana kita mau ngimbangin ini mekanik nggak bisa. Jadi ini kebanyakan dia orang ada mekanik yang mencoba membuat dia punya anti skatingnya ya. Bahkan ini ada beberapa tipe mereka pakai air, nih udara. Dia pakai udara di sini. Jadi kesannya kayak apa? Melayang gitu loh. Dan emang benar itu enteng sekali, disenggol dikit pun dia udah gerak gitu jarum. Udah geser kiri kanan. Gitu. Nah, ini jauh lebih benar dibandingin yang ini. Jadi kalau main turntable, tanya gue kalau main turntable, arm apa yang lebih baik gue cari? Kalau gue saranin sih selalu linear tracking.
Yes, dia ada masalah. Ya, tapi masalahnya tidak sebesar yang ini sebenarnya. Dan yang paling jelas ya ini memang lebih mahal. Gitu loh. Kalau yang bagus ya lebih mahal dibandingin ini. Gitu loh. Dan ini jeleknya dia biasalah, ada pumpnya kalau yang air segala macam. Gitu loh. Nah, itu dari tone arm nih yang jadi masalah di apa? Di tone arm. Jadi linear tracking lebih baik dari pivot. Yes, secara teori benar. Tapi ya ini pengaruhnya juga banyak juga, dia juga ada masalahnya dia gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Karena kan perhatiin ya, lu bayangin ini tiang. Kan daya fisikanya kan dorong kemari. Otomatis kan ini dia kan titik di sini nih. Ini juga akan berusaha terjadi satu beban yang ke mengarah ke dalam ya, gitu loh. Jadi, waduh, makanya gue bilang LP itu masalahnya tuh gede sebenarnya gitu loh, bukannya kecil, gede. Cuman ya kadang-kadang orang tutup mata merasa itu enggak lah gitu. Padahal ini lah biang keroknya. Yang seperti saya tadi, karena anti skating bermasalah seperti ini. Karena gimana mau center coba? Karena kan satu sisi lebih ketekan. Pivot ini karena nggak lurus 90 derajat, otomatis left right-nya akan tergeser. Otomatis kalau kegeser gimana suara benar-benar bisa fokus, gimana bentuk suara bisa benar-benar bagus. Nah, ini beberapa hal yang tidak bisa ditawar di turntable, di LP. Tapi ingat sekali lagi, gua nggak bilang dia itu nggak bagus. Oke, ini hati-hati ya. Kita kan hanya gua mencoba menjelaskan keakuratan, kebenaran rekaman itu mana yang lebih akurat. Jadi LP enak, bener, yes, gua setuju itu bang. Nah, yang kayak gini, pakai drive, dibantu pakai drive motor kalau enggak. Nah, yang jadi problem lagi, gimana baca drive motor ini sama ini bisa pas? Kalau dulu model Goldmoon, dia pakai sensor. Ada satu turntable ya, mereknya Goldmoon. Itu dia juga populerin linear tracking. Nah, dia ada pakai sensor tuh, membaca dia punya track agar motornya ngerakin ini arm ini bisa nyamain dia punya ini, dia punya groove-nya ini. Gitu. Nah, jadi ya ada plus ada minus lah. Antara linear tracking dan pivot. Gimana Bung Gatot tadi kayaknya ada yang mau dibahas? Ya, kalau menurut Bang Russell, apa yang membuat sebuah model jadi legend? Banyak orang suka. Misalnya sebut saja misalnya Lin LP12. Apa yang membuat dia tuh kok orang jadi banyak yang suka? Dan itu turun temurun. Yang ini ya mungkin ya Bung Gatot ya. Mungkin lebih. Yang ini ya. Bentar ya. Pada konsep. Soundtrack yang ini kalau nggak salah nih ya. Yang tadi Bung Gatot ini tipe ini. Ya mungkin yang legend ada juga. Yang kiri ini bukan? Ya, yang kiri atas ya. Ya, ini legend yes. Aku juga sempat punya. Ini juga sempat aku punya. Dia tuh sebenarnya ada saingannya, tapi mereknya nggak sepopuler ini. Kalau dilihat dalamnya itu kopinya dia. Merek Acoustic Research AR. Dulu gue sempat bikin turntable sendiri, jadi gue niru yang ini nih, Microseki nih, kayak gini. Jadi platernya gue bubut yang gede, motornya gue pakai Torrens dulu, gitu loh. Jadi ada satu lagi turntable legend tuh merek Torrens dulu ya. Torrens ya. Itu dulu gue bikin motornya gue pakai Torrens tuh. Jadi ya eksperimen lah, gitu loh. Nah ini kalau tanya apa yang membuat dia jadi legend? Kalau ditanya gue ini dalamnya kayak apa sih? Oh ini simple banget. Sebenarnya dia simple banget. Dia nggak ada apa-apa. Motornya pun dia punya servonya DC servo biasa. Walaupun sekarang seri baru dia udah pakai digital ya. Jadi motorized dia pakai digital servonya supaya lebih akurat pemutangannya ini. Terus dia punya kalau dilihatnya kan kayak jadi satu ya. Sebenarnya bisa dua nih. Ini platernya, body ininya nih ada mekanik sendiri, ada pair sendiri, sama dia punya arm ini terpisah ini. Jadi dia nggak jadi satu. Jadi dia walaupun kelihatannya jadi satu gini, sebenarnya dia ada dua bagian yang terpisah. Nah kalau tanya gua, kenapa sih ini jadi legend di zaman dulu?
Zaman dulu yang pertama kali bikinin terpisah itu dia. Seingat gua ya. Dulu biasanya ini semua jadi satu. Kalau dikasih pair itu dua-duanya gerak. Nggak kayak dia terpisah. Ini gerak sendiri, ini enggak. Nah, itu satu. Kedua, mungkin pada saat itu motornya dia punya DC servonya paling bagus ya. Dibandingin Taurus, dibandingin yang lain-lain gitu. Sehingga dia punya pemutarannya lebih akurat dan ingat tadi kan gua udah bilang turntable sangat pengaruh dengan getaran segala macam dan mungkin banyak orang nggak kayu yang dipakai untuk dia pegangan bodinya ini resonansinya itu yang membuat suara Linsonic ini unik. Dan itu dibandingin audio riset ketahuan bener bedanya. Ya. Gitu loh. Dan ini mungkin orang karena memang turntable sangat peka sekali terhadap body di sekelilingnya. Ya. Jadi bagaimana dia memanajemeni getaran itu dia istimewa juga ya. Iya. Dulu gua rasa zaman sekarang nggak lah pikiran itu nggak mungkin nyobain seperti itu. Dulu gua sampai pernah eksperimen itu turntable gua pasangnya dari kuda-kuda rumah. Oh. Jadi kuda-kuda rumah karena dianggap kuda-kuda rumah itu getarannya paling kecil kan. Dan zaman dulu bukan dari besi, kuda-kuda itu dari kayu. Jadi kuda-kuda rumah itu gua ikat pakai tali rami. Plafonnya gue bolongin, tali rami, jadi turntable-nya gue gantung. Tanya gue, efek gak? Efek. Nggak ada pengaruh. Lu jalan di rumah, lu lompat-lompat tuh nggak masuk, gitu loh. Nggak masuk ke dalam sini, gitu loh. Itu pengaruhnya, ada. Gitu loh. Jadi gue pernah eksperimen sampai kayak gitu. Ada saking penasaran, karena kan getarannya ini kan, waduh, efek lah. Kadang-kadang kan kita berusaha sampai orang maka ya ada satu turntable dulu merek apa ya gue lupa itu sampai bodinya itu dari granit beratnya ratusan kilo itu gitu loh demi supaya itu getaran-getaran itu gitu loh minimaliskan gitu loh. Nah kalau dulu gue pernah tuh gue coba gue iket di kuda-kuda rumah gitu loh supaya ya itu hilangin getaran itu jadi orang jalan orang lompat-lompat nggak masuk suaranya. Yang ikatnya dari kuda-kuda. Gitu. Ini cerita turntable juga sebenarnya pada dasarnya udah hampir selesai, cuma selesai. Ya, hampir. Cuman, oh ya ini ada satu nih gue mau tambahin nih, bukan promo nih. Lu perhatiin 3 di bawah ini nggak? Apa? 3? Di bawah ini nggak gambar ini? Kenapa? Ini turntable buatan China nih. China. Lu nggak lihat tuh? hi-fi.com. Banyak yang bilang suaranya boleh. Oh ya. Yes. Mereknya apa? Gue nggak jelas. Tapi dari China hi-fi.audio.com perusahaannya ini nih. Gitu. Ya. Dan dia udah air bearing semua ya. Jadi kayak takdas. Ini kan takdas nih yang maksudnya. Ini kan dia terkena air bearing kan. Jadi semua platternya apanya itu pakai mini apa ya? Kut tiba-tiba lupa. Yang buat isi ban tuh apa sih? Kompresor. Jadi dia pakai mini kompresor untuk nyedot dia punya platnya itu disedot, divakum dulu ke platternya, terus dia pakai dibikin air bearing supaya dia ngambang, karena jadi enteng sekali. Nah dia ini udah ada nih semua nih buatan Cungko. Memang China itu memang hebat lah sekarang. Gitu loh. Nah ini buat orang yang baru-baru mau main audio turntable nih boleh coba nih. Kalau pengen ini barangnya nggak terlalu mahal. Memang belinya nggak susah. Kayaknya belinya cuma online deh. Ya kayaknya ya. Nih ada satu nih. Oh ya sebelum lupa nih. Turntable paling mahal di dunia yang gua tahu. Ingat nggak tuh? Kaliber, bukan? Ya. Oh ini apa? Ini mahal pada tahun berapa ini? Tahun 2020. 2020 ke 2021 lah, belum lama sekali.
Ini katanya paling mahal di dunia, dan kalau diperhatiin, ya udah lagi semua campur digital, ada laser segala macem lah. Harganya kalau nggak salah 650 ribuan US. Oh, Custom made ya ini, custom made. Gitu. Jadi ya kayaknya itu ini di Jepang ini. ini kayaknya sih Tembok. ya, kayaknya di Jepang. Tembok. Gitu. Kalau dipikir-pikir ya dilihat lagi teknologi ya gitu-gitu aja. Turntable itu teknologinya nggak ada kok sebenarnya. Cuman motor, plater, muter, arm, switch, that's it. Itu doang. Gitu loh. Jadi orang bilang ya dia mekanik bener, ya mekanik bener itu. Gitu loh. Jadi ya untuk masalah source yang analog kayaknya ya sampai sini aja sih. Nah, Doang gitu loh. jadi memang kita tadi lebih banyak ngobrol ke turntable, Ya. karena emang so far sekarang ini yang ada turntable. Ya, ya. Kalau ditanya kenapa sih bisa naik daun, ya jujur aja lah. Balik lagi ini nggak terlepas dari bisnis ya, dari marketing. Karena kita udah tahu lah, kita bicara digital tak terlepas dari CD. Sekarang baru mulai ada streaming. Ya. Nah, kalau ditanya teknologinya apa, ya udah hampir mentok. Balik-balik lagi udah hampir mentok nih Bung Gatot, gitu loh. Udah. Dan mungkin juga yang kenapa LP hidup lagi karena sebagian pehobi audio yang serius khususnya itu kan merupakan pehobi yang dulu pada waktu PH masih ada berjaya, dia menikmati. Begitu ada CD, dia masuk coba CD, ternyata mungkin dia masih lebih suka PH. Enggak. Salah satunya. Salah satunya gue kurang setuju. Ya, enggak. Karena kenapa? Nggak bisa dipungkiri lah zaman sekarang. Biar kata LP juga masternya hampir semua udah digital. Mixernya aja digital. Jadi ya itu kalau tanya gue pribadi, sekali lagi gue bukan against ya. Gue juga gue sih seneng-seneng aja gitu loh. Dan gue juga masih simpen koleksi LP gue gitu loh. Jadi kalau menurut gue udah balik lagi lah ke marketing. Tidak ada lebih. Gitu. Karena ya itu biar bagaimana karena teknologi CD belum ada yang baru. Terakhir SACD pun reboot ya dengan apa ya segala macam lah, streamingnya sekarang juga banyak sekali masing-masing ini, jadi udah hampir mentok. Mereka harus berpikir apa sih yang bisa digerakin lagi membuat orang itu jadi apa terbuai lagi ya. Ya ini part dari marketing lah. Tapi ya balik lagi lah, PH juga tetap kita harus cari sih karena banyak sekali PH sekarang juga rekamannya nggak bagus. Gitu. Karena kenapa? Kalau ditanya kok bisa gitu, ya balik lagi. Karena banyak sekarang ini masternya udah berubah digital. Nah, kebetulan ketemu seorang master engineeringnya, recording engineeringnya nggak pinter-pinter banget. Ya udahlah, dia adjustnya bukan tambah bener, ya tambah hancur gitu suaranya. Jadi itu ya dan gini. Sedikit cerita ya, sebelum penutupan nih. Ada satu pemain audio, boleh dibilang pemain audio yang gila lah. Teman baik gua juga. Dia banyak beli LP yang tanda kutip khusus lah istilahnya. Di mana hanya diproduksi cuma 500, 1000 LP, itu pun harus istilahnya beating, dia harus pesan dari jauh-jauh hari setengah tahun sebelumnya. Kalau tanya gua, apa yang membuat dia ada nilai jual? Ya karena itu, dia cetaknya di LP. Dia cetaknya di LP dan limited. Akhirnya banyak orang pemain audio yang berani itu, waduh, itu belinya nggak tanggung-tanggung, satu LP bisa 30 juta, 50 juta. Mereka beli. Dan konyolnya, kalau perlu lo tahu, LP-nya datang plus satu CD. Nah, gue play LP dan CD. Tetap CD lebih akurat dari LP-nya, tapi enak LP lebih enak suaranya gitu loh. Dan CD-nya dikasih gratis gitu. Tapi LP-nya itu yang dianggap spesial.
gitu loh. Jadi ya itu pengalaman aja lah, pengalaman aja gitu loh. Jadi lucu sebenarnya lucu sih kalau pikir-pikir. Jadi ya inilah serunya lah. Balik lagi gue selalu bilang ini serunya main audio lah. Oke. Jadi balik lagi ya semua balik lagi ke kita. Jadi gue selalu bilang kalau kita mau debat ataupun apa, kadang-kadang supaya debatnya itu lebih nggak ngaco-ngaco, ya harus jangan lupa dari teori lah. Karena kadang-kadang kan lucu kalau debatnya udah terlalu pakai emosi, nggak pakai teori kan, jadi akhirnya jadi gontok-gontokan musuh, jadi kayak musuhan gitu loh, gitu loh. Ya, jadi padahal kalau gue bilang, iya lu suka LP, so what? Denger aja LP. Lu masih suka kaset, so what? Lu denger aja kaset. Lu seneng CD ya, lu denger CD. Tapi ujungnya kan balik lagi, lu yang punya duit, lu yang keluar duit, lu yang nikmatin gitu. Nah, gua fungsinya berusaha cuman kasih masukan-masukan ya yang berusaha yang paling baik atau paling apa ya, yang paling ya supaya nggak ngaco-ngaco lah gitu loh. Ya. Ya. Oke, siap. Itulah obrolan kami. Sudah malam. Kayaknya dulu ya pembicaraan. Ya. Thank you. Obrolan menarik. Iya, minggu depan lagi kita ngomong yang berikutnya. Source yang berikut. Digital. Source. Oke. Okay. Digital. Thank you. Sampai jumpa lagi. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Thank you yang udah nonton. Biasa kalau ada pertanyaan kirim aja ke Bung Gatot di Wi-Fi atau bisa langsung ditanyakan di YouTube ini. Kolom chat YouTube ini langsung. Email Cacicus ya. Oke, sekali lagi thank you semuanya Bung Gatot dan semua teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you. Bye bye.